Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Masih jumpa lagi di Andika TV, channel Pak Andi Guru ya. Nah, ini saya lagi kedatangan tamu orang pedalaman. Sepedanya ngelebet kayak gini. Ya memang hidup di tengah hutan jauh dari kota itu serba repot ya. Karena kalau musim hujan itu luar biasa medannya. Nah, ini kita bersama seorang warga, salah satu warga yang hidup di pedalaman, yang di tengah hutan, dusunnya, kampungnya jauh dari kota. Nah, ini luar biasa. Halo, assalamualaikum Bapak. Oh iya Mas, Waalaikumsalam. Apakah tadi hujan Pak? Tadi malam Mas hujannya. Hujannya tadi malam. Iya. Nah, ini sepeda seperti ini. Iya, memang medannya berat Mas. Baik. Berapa jam Pak nyampe sini? 1 jam tadi. 1 jam itu padahal jalur tercepat ya? Iya. Jalur tercepat dulur. Nah, ini jalur tercepat keluar dari hutan itu 1 jam. Itu tergantung orangnya Mas. Kadang kalau orang luar malah lebih. Berapa jam ya kira-kira? Bisa 2 jam Mas kalau 2 nggak jam tahu lebih. medannya. Iya. Iya. Luar biasa. Memang begini dulur. Ini tanahnya tanah putih ya. Kalau hujan itu mengeduk banget. Tapi kalau di dalam dusun itu sudah enak Pak ya jalannya di dalam dusun. Sudah penak. Cuma akses keluar ya. Akses keluarnya yang parah Mas. Parah. Ini rencana mau kemana Pak? Mau melanjutkan nyari belanja untuk membangun rumah Mas. Oh, ini untuk mencari kebutuhan pokok maupun keperluan yang lain dulur. Nah, ini harus keluar meskipun kita itu beda kabupaten Bapak ya. Iya, beda kabupaten. Alasan kenapa panjang tadi dari Jombang ya? Ikut nyumbang. Kenapa masih untuk kebutuhan sehari-hari itu harus keluar dari kabupaten? Apa alasannya Pak ke Sukorame ini? Karena medannya lebih dekat. Medannya ya akses tercepat ini ya. Iya, cuma kalau hujan ya begini nih Mas. Nah, Ajur jalannya. sekali lagi dulur, ini perjalanan Bapak ini dari rumah itu bukan jalur desa loh ya. Saya perjelas bukan jalur desa, ini hanyalah jalur hutan. Cuma ini adalah titik keluar tercepat ya Bapak ya. Iya, Tercepat meskipun kita beda kabupaten. Ini nanti lewatnya Lintang Kabung Mas. Oh, lihat arah dari Jombang ya. Iya. Karena Luar nggak bisa biasa. lewat ini nanti. Kali ini sudah hujan lagi. Kalau seperti ini apakah bisa jalan Bapak? Ya dipaksa Mas. Supaya bisa jalan ya kita memaksakan kendaraannya itu. Ini dulur, Gaspol. ini bannya itu seperti ini. Kalau misalkan nggak ban catak, apakah bisa Pak? Kalau Nggak medan bisa, seperti Mas. nggak bisa. Nggak bisa Mas. Mungkin akan licin kali ya. Iya. Ya jatuh. Nah ini dulur, Sering jatuhnya. ini linetnya ini. Kadang orang mengira ini adalah kita itu berada di luar Jawa atau di Medan Papua. Padahal ini masih di Jawa Timur Indonesia dulu. Ini nyata. Nyata ini. Bukan rekayasa jalannya. Ini kampungnya di tengah hutan Bapak ya? Kampungnya tengah hutan, dusunnya Kedung Gendeng Mas. Oh iya. Ikut wilayah. Yang perbatasan antara Berapa? wilayah Bojonegoro, Iya. hutan Nganjuk sama hutan Lamongan ya. Iya. Tapi masih ikut nyumbang. Ikut wilayah Jombang. Luar biasa dulu. Nah, ini para teman-teman saudara Andika TV dan para subscriber dari video ini kita ambil inspirasi atau ambil hikmahnya ya. Dari sekian kejadian seperti ini, kita yang hidup di kota, di pinggir alur, di pinggir mana saja yang lebih baik, kita harus bersyukur dengan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita selalu mensyukuri hidup, terima apa adanya. Kadang kita itu berpikir bahwa hidup kita itu paling susah, paling berat, padahal di daerah-daerah tertentu itu masih ada yang lebih berat daripada kita gitu loh. Intinya kita itu selalu bersyukur, selalu semangat menjalani hidup. Setiap orang itu pasti mengeluh, itu wajar manusia kan, tapi perlu kita sadari kita itu harus ada rasa syukur atas nikmat yang diberikan Sang Pencipta ini. Ini dulur dah. Ini gedibannya seperti ini, luar biasa. Ini kalau mundeli di sini itu seperti lem. Nah ini medannya seperti ini, tanahnya tanah putih berlumpur.
memang di Bapak tadi menjelaskan di dalam dusun itu jalannya alhamdulillah sudah enak. Ada yang dipapeng, ada yang sudah diberi bebatuan makadam lah. Tapi yang pintu keluarnya itu yang tercepat itu loh, yang paling susah. Sekali lagi itu yang pintu keluarnya itu bukan jalur desa, tapi jalurnya berhutani, jalur hutan. Cuma kita keluar akses tercepat itu harus lewat situ no. Soalnya kita kalau ke arah kota itu lebih jauh. Jadi kita harus sadari untuk para subscriber dan teman-teman yang menonton video ini, kita tidak boleh saling menyalahkan karena pemerintah sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Memang medannya itu berat, jauh, dan membutuhkan dana yang banyak sekiranya untuk membangun. Karena di sana itu jauh dari kota. Kalau membangun itu harus pada musim kemarau, musim hujan tidak akan bisa karena medannya berat. Saya yakin. Nah ini seperti ini. Ini gearnya sepeda sampai nggak kelihatan. Luar biasa. Nah ini sampai lumpurnya seperti ini. Ya medan inilah yang kemarin saya dan Pak Purnomo sama timnya itu masuk ke dalam hutan, ya medannya seperti ini. Tapi tetap kita syukuri, apapun versinya kita harus menanggapi dengan positif. Kita doakan semoga pemerintah itu selalu ada upaya, ada istilahnya ada rezeki supaya bisa membangun di daerah pedalaman tersebut semaksimal mungkin untuk kedepannya. Nah kita harus pakai sisi positifnya. Nah ini dulur, ini kalau misalkan ini Pak, ini kalau seumpama sudah sarapan satu piring mungkin akan habis ya kalau medan seperti ini. Ya habis Mas, karena terlalu payah, terlalu berat medannya ya. Kalau di sana itu tanamannya apa Pak? Pertanian itu rata-rata kan pertanian ya di sana. Pertanian Mas, mayoritas. Mayoritas tanamannya Pak? Tanamannya untuk sekarang cabai, karena entah ini kalau hujan terus menerus mungkin akan bisa gagal panen. Ya. Padahal biayanya sangat berat dulu. Karena dikatakan berat karena jauh dari kota, semua pupuk dari jauh Mas ya. Ya. Dari jauh. Misalkan dapat pupuk, bisa beli pupuk, itu pun membawanya ke suatu perkampungan di dalam hutan itu sangat berat karena medannya gitu. Memang kita syukuri dan alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan lah. Kita selalu bersyukur apapun yang terjadi, meskipun tiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita selalu bersyukur. Nah, ini hujan lagi dulur. Ini nanti kira-kira bisa pulang atau enggak Pak? Enggak bisa Mas, tetap lewat kampung ini. Oh berarti putar balik ya? Iya. Berapa kilo Mas sampai sana itu? Perkiraan dari Ploso aja 30 kilo nyampe lokasi, itu pun 10 kilo medan berat ya? Coba gak ngitung Mas, pokoknya yang penting kita bisa lewat untuk pulang. Ya hampir 50-an Mas kalau putar balik ya? Iya. Tapi tetap semangat ya? Tetap semangat ya. Semoga kita doakan saja dulur-dulur, para subscriber, para saudara-saudara Andika TV, kita doakan ini orang pedalaman, yang saudara-saudara kita yang ada di pedalaman selalu sehat, selalu diberi lancar rezeki, terutama itu sehat yang penting ya, terutama sehat. Dukungan panjenengan termasuk memengaruhi perubahan di daerah perkampungan di tengah hutan itu. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, paling nggak menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan menikmati hidup. Oke, salam dari saya Pak Andi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.